Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Sevitri dari kelompok 3 sebagai moderator. Sebelum lanjut ke video presentasi dari kelompok 3, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Ella Sevitri, Frisia Premira, Hema Kurnia, Ines Koria Vera, M. Rifki Ilham, dan Nur Anissa. Materi presentasi dari kelompok 3 yaitu rangkaian listrik dan aplikasi rangkaian listrik yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian listrik dan golongan dari rangkaian listrik itu sendiri. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah satu kesatuan antara beberapa komponen elektronika dan sumber tegangan yang dihubungkan secara terbuka agar arus listrik yang berasal dari sumber dapat mengalir. Nah, arus listrik ini sendiri terbagi atas dua golongan. Yang pertama itu ada arus listrik terbuka dan tertutup. Yang kedua itu ada arus listrik seri, paralel, dan campuran. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Nah, apa itu rangkaian listrik tertutup? Rangkaian listrik tertutup yaitu rangkaian listrik yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Nah, sedangkan rangkaian listrik terbuka yaitu suatu bentuk rangkaian listrik di mana arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian tersebut, karena dalam rangkaian itu ada bagian yang terhubung dengan skalar. Nah, untuk lebih pahamnya, teman-teman bisa melihat gambar pada slide PPT. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Atau, pengertian lainnya, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Selanjutnya, sifat-sifat rangkaian seri. Yang pertama, masing-masing beban memiliki arus yang sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Yang ketiga, banyak beban listrik yang dihubungkan ke dalam rangkaian seri, tahanan rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Yang keempat, jika salah satu beban dalam rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus akan berhenti. Rumus kuat arus listrik atau biasa yang disebut hukum Ohm berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Setiap arus listrik dalam rangkaian bernilai sama, maka didapat I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Total hambatan pada rangkaian seri adalah jumlah total resistor, maka didapat R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan untuk nilai voltase pada rangkaian seri memiliki nilai perbandingan yang sama dengan nilai setiap resistor, maka didapat V sama dengan I kali R. Contoh soal. Yang pertama, hitunglah hambatan total pada rangkaian seri di bawah ini. Jika R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, dan R3 sama dengan 3 ohm. Pembahasannya, R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 5 ohm ditambah 10 ohm ditambah 3 ohm. Maka hasilnya 8 ohm. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, lampu hias pohon Natal model lama. Yang kedua, lampu neon model lama yang masih memakai balas. Yang ketiga, setrika listrik. Yang keempat, saklar. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Nah, selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, lampu hias pohon Natal model lama. Yang kedua, lampu neon model lama yang masih memakai balas. Yang ketiga, setrika listrik. Yang keempat, saklar. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Sifat-sifat
rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Yang ketiga, sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Yang keempat, jika salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus yang terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rumus untuk rangkaian listrik paralel. Tegangan yang terpasang pada semua rangkaian akan selalu bernilai sama pada rangkaian paralel. Maka didapat V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kuat arus yang mengalir keluar dari percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang masuk percabangan. Maka didapat I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Hambatan total yang terpasang pada rangkaian paralel sebagaimana yang telah dijabarkan pada gambar, maka didapat 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Contoh soal listrik paralel. Berapa hambatan total jika R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm? Pembahasannya, kita memakai rumus yang kita dapat tadi. 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per R6 ohm ditambah 1 per 6 ohm ditambah 1 per 6 ohm sama dengan 3 per 6 ohm. R sama dengan 6 ohm per 3, maka didapat 2 ohm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian kombinasi antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian ini mempunyai fungsi untuk menghindari terjadinya rangkaian listrik yang kompleks, baik dari segi desain maupun dari segi perhitungan arus, tegangan, dan hambatannya. Selain itu, rangkaian campuran juga dapat memudahkan kita untuk menganalisis apabila terjadinya kesalahan pada rangkaian listrik. Pada rangkaian campuran, baterai disusun secara campuran, yaitu dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Demikian pula pada bola lampu yang disusun secara campuran, yaitu dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rumus rangkaian listrik campuran adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali R4 per R3 ditambah R4. Nilai R1 dan R2 merupakan nilai dari rangkaian listrik seri, yang mana pada rangkaian listrik campuran, rangkaian listrik seri disusun secara sejajar. Dan nilai R3 dan R4 merupakan nilai dari rangkaian listrik paralel, yang mana dalam rangkaian listrik campuran, rangkaian listrik paralel disusun secara berderet. Contoh soal rangkaian listrik campuran yaitu di bawah ini gambar rangkaian kombinasi seri dan paralel. Tentukanlah hambatan totalnya jika diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, dan R5 sama dengan 5 ohm. Terlebih dahulu kita harus mencari nilai rangkaian serinya, yaitu R1 ditambah R2 sama dengan 4 ditambah 4 menghasilkan 8 ohm. Kemudian kita tambahkan lagi R3 ditambah R4, yaitu 3 ohm ditambah 4 ohm, hasilnya adalah 8 ohm. Setelah kita mengetahui nilai dari RS, kemudian kita mencari nilai dari RP, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per RS. Hasilnya adalah 8 per 2, yaitu hasil akhirnya adalah 4 ohm. Kemudian, contoh penerapan rangkaian listrik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rangkaian listrik paralel pada lampu rumah. Peralatan listrik yang sering dirangkai secara paralel adalah lampu pada instansi rumah tangga. Keuntungan merangkai lampu secara paralel adalah nyala lampu menjadi lebih terang karena hambatan total seluruh lampu menjadi kecil.
Selain itu, keuntungan lainnya adalah jika salah satu lampu mati atau rusak, maka lampu lainnya akan tetap menyala dan berfungsi dengan baik. Pada hubungan paralel ini, kita bisa menambahkan atau mengurangkan satu lampu dari rangkaian tersebut. Hal itu tidak akan mempengaruhi lampu lainnya, karena tegangannya akan tetap sama di setiap titik pada rangkaian paralel, sedangkan arus yang mengalirnya akan berbeda. Jumlah bola lampu yang dapat ditambahkan pada rangkaian paralel ini tentunya harus sesuai dengan perhitungan beban rangkaiannya. Kedua, yaitu rangkaian paralel lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang sering kita lihat di jalan raya dirangkai secara paralel. Tujuannya adalah agar masing-masing lampu bisa menyala secara bergantian, yaitu merah, kuning, dan hijau. Masing-masing lampu memiliki jalur arus yang berbeda. Kontroler akan mengatur agar arus listrik mengaliri setiap jalur secara bergantian. Yang ketiga, yaitu rangkaian paralel resistor. Resistor adalah komponen dasar yang berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Resistor yang disusun secara paralel, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Resistor yang disusun secara paralel berfungsi untuk membagi arus yang mengalir. Dengan menggunakan resistor pada rangkaian listrik, kita dapat mengurangi arus listrik hingga ke besaran yang diharapkan. Karena fungsi yang terdapat di dalamnya, resistor merupakan komponen utama yang digunakan pada alat elektronik. Meskipun bentuk resistor dari luar terlihat seragam, bagian dalam resistor biasanya berbeda berdasarkan material yang digunakan. Yang keempat, itu aplikasi resistor pada sepeda motor. Hampir semua rangkaian kelistrikan pada sepeda motor terdapat resistor. Bentuk tahanan pada rangkaian bisa berupa tahanan pada lampu atau kumparan maupun tahanan atau resistor biasa. Contoh aplikasi penggunaan resistor tetap pada sepeda motor diantaranya bisa dilihat pada sistem tanda belok atau turn signal yang menggunakan flasher tipe kapasitor. Nah, selanjutnya itu ada pengendapan elektrostatis. Nah, pengendapan elektrostatis ini digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran batu bara pembangkit tenaga listrik dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Nah, aplikasi rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya itu ada mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik yang berbeda. Suatu pola muatan positif pada plat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk halus yang disebut dengan toner. Nah, toner ini menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Nah, pola toner ini dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Baiklah, aplikasi selanjutnya itu adalah penangkal petir. Nah, pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik disebut dengan petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Nah, pemuaian udara secara mendadak ini akan menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang dinamakan dengan guntur. Penangkal petir berupa batang logam yang berujung lancip dan dihubungkan dengan kawat logam berukuran besar. Penangkal petir ini dipasang di atap rumah atau di atas bangunan gedung yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Nah, penangkal petir ini menyediakan jalan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan tersebut. 8. Generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah mesin pembangkit listrik yang digunakan untuk memperoleh muatan listrik dalam jumlah yang besar. Prinsip kerja generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan cara menggosok. Gesekan antara pita karet dan roda pemutar menyebabkan pita karet bermuatan listrik. Muatan listrik ini ditampung pada bola logam. Distribusi muatan listrik terdapat pada permukaan luar bola yang berongga. Kesembilan yaitu printer laser. Printer laser bekerja menggunakan muatan listrik statis. Pada saat drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar, kertas akan melewati fusar.
Pada bagian fusar ini, kertas akan mengalami pemanasan yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. 10. Elektrokardiograf. Elektrokardiograf digunakan untuk merekam detak jantung manusia. Setiap kali jantung manusia berdetak, akan terjadi perubahan potensial listrik pada permukaan jantung. Hal ini dapat dideteksi dengan elektrokardiograf menggunakan logam kotak yang dipasang pada kulit. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau menyampaikan kritik dan sarannya, silahkan disampaikan pada grup kelas kita. Terima kasih.